Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke guys, balik lagi nih di video channel aku. Jadi di video kali ini aku mau sharing resiko apa aja sih kerja di Indomaret itu. Ini berlaku untuk semua jabatan ya. Jadi sebelum kalian lanjut tonton videonya, jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di @armiyohani23. Oke, langsung aja kita ke videonya. Jadi aku tuh di Indomaret itu sudah 19 bulan. Nah, ini yang aku alami pribadi ya. Oke, resiko apa aja sih yang kalian harus tahu kerja di Indomaret itu apa? Yang pertama adalah jam kerja, loyalitas. Oke, di Indomaret itu paham betul yang namanya loyalitas. Jadi kerjanya tuh jam pulangnya tuh nggak tentu, nggak kayak kalian kerja di pabrik atau di mana. Jadi kalian kan normalnya ya, di normalnya itu kan kerja tuh 8 jam kerja ya. Terus tapi kalau di nomor tuh kalian tuh bisa sampai 12 jam. Kenapa itu bisa terjadi? Jadi nih kalian tuh, aku contohin ya, masuk pagi nih ya. Aku tuh masuk pagi jam 6.30. Terus kelar tutupan shift aku jam 3. Terus aku kebersihan rak 1 jam. Dan aku baru bisa pulang di jam setengah 5 atau jam 5. Tapi itu juga kadang suka dipelototin kepala toko aku. Kenapa? Karena dia tuh suka lama-lama gitu di toko. Aku juga nggak tahu, padahal di toko tuh cuma kayak ngobrol gak jelas doang gitu, tau gak sih? Kalau aku anaknya tuh kalau kerjaan udah kelar ya ngapain lagi, gue mending balik kan. Dan prinsip aku pribadi, aku tuh udah punya jam-jam sendiri gitu. Jam 4 gue harus kelar selonjoran, baru setengah 5 gue balik. Ini catatan kalian udah ngerjain ya, kayak kebersihan rak dan sebagainya. Karena aku tuh kalau kerja tuh aku punya target sendiri. Gue jam segini harus kelar, jam segini harus pulang, jam segini harus kebersihan rak, jam segini harus SO, jam segini harus ngapain gitu. Nah, pokoknya gitu, jam kerjanya tuh loyalitas. Nah, aku pulang setengah 5 aja itu udah loyalitas hampir 2 jam ya, maksudnya gitu kan. Kan kalau dihitung 8 jam kerja, jam 3 udah pulang dong. Tapi di nomor tuh enggak gitu. Terus yang kedua, jam istirahatnya terburu-buru. Jadi guys, ini sekali lagi ini adalah pengalaman aku ya. Jadi aku tuh istirahat tuh kalian tuh dikasih waktu 30 menit. Apa ya, kayak kalau kalian nih nggak bawa bekal gitu kan, terus kalian tuh beli di luar, misalkan kalian beli pecel ayam gitu, kan lama ya ngantrinya ya, misalkan kayak 15 menit ngantri sambil digoreng, kita makan 15 menit. Ya ampun, itu tuh ya istirahatnya tuh terbatas banget di Indomaret. Jadi kayak diburu-buru gitu, tau nggak, cepet dong gitu. Padahal 30 menit doang, itu maksudnya kesel banget dah aku mah. Itu pokoknya jam istirahatnya nggak enak, cuma 30 menit. Standarnya kan kalau di retail besar ya, kayak Ramayana, Matahari, terus rata-rata tuh 1 jam gitu. Tapi kalau di Indomaret itu setengah jam aja tuh kalian tuh udah alhamdulillah banget gitu. Tapi enaknya kalian tuh terserah gitu mau ngambil istirahatnya jam berapa ya. Kalau kalian udah lapar silahkan makan gitu. Tapi kan kalau di retail besar emang udah ditentukan ya, jam segini kalian gini. Tapi kalau di Indomaret itu bebas, kalian mau istirahat jam berapa, tapi disesuaikan juga ya.
Oke, yang ketiga adalah minus kasiran dan minus barang toko. Oke, yang pertama adalah minus kasiran. Minus kasiran buat kalian kasir, jadi seteliti-telitinya kalian pasti kalian bakal yang namanya ngalamin minus. Kalian juga nggak tahu, padahal kalian tuh udah kayak ngembalinya udah bener gitu, tiba-tiba kalian minus 50.000, minus 100.000, minus 5.000 gitu-gitu. Ya apa ya, pasti sih yang namanya minus pasti kalian bakal alami, mau dari yang nominal kecil sampai nominal besar. Apalagi kalian yang di toko rame ya, aduh, nerima uangnya banyak, customernya banyak, pasti itu pusing banget sih. Kayak peluang minusnya tuh sangat besar banget kalau kalian sampai nggak teliti-teliti banget. Jadi yang namanya minus kasiran pasti kalian bakal alami. Yang keempat, minus barang toko. Minus barang toko itu adalah kayak gini, jadi di Indomaret itu setiap bulannya itu ada yang namanya SO bulanan gitu. Jadi ada tim audit, tim kantor yang datang ke toko buat ngecek. SO itu adalah apa sih, menyocokkan stok fisik dan stok komputer. Kalian tuh harus menyocokkan dengan stok komputer. Jadi kalau misalkan di stok komputernya itu misalkan nih, susu kaleng Bebelov ada stoknya itu di komputer 5, sedangkan di fisiknya itu ada 3. Nah berarti itu tuh minus 2. Nah itu tuh minusnya kalian bayar, dan bayarnya itu patungan. Jadi semua personil gitu, nanti gaji kalian tuh dipotong. Tapi tidak selalu ya. Kalau misalkan emang kayak pengecekannya benar, terus emang gak ada pengutil, terus saat transaksi penjualannya benar, itu nggak akan sih terjadi kayak minus barang gitu. Jadi untuk minus barang toko itu nggak tiap bulan kalian bayar ya, dan emang untuk nominal minusnya juga dibagi-bagi per jabatan. Biasanya sih misalkan nih kepala toko 50.000, kasir dan pramuniaga 20.000 gitu. Jadi nominalnya beda tergantung jabatannya. Oke, yang kelima adalah libur tidak di weekend maupun hari besar. Jadi kalau kalian kerja di retail gitu, jangan harap kalian bisa libur Sabtu Minggu setiap libur, enggak. Tapi kalian tuh liburnya biasanya di hari weekday. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalian libur di weekend. Kalian tinggal minta request aja. Misalkan dalam 1 bulan kalian request sekali gitu di weekend. Misalkan kalau ada acara apa, biasanya sih boleh. Tapi balik lagi tergantung kepala toko kalian. Dapat kepala toko yang rese atau yang baik gitu. Tapi kan sebenarnya nggak apa-apa ya. Atau dia juga suka libur weekend. Maksudnya kita boleh sebenarnya, tapi enggak setiap libur di weekend. Terus di hari besar atau tanggal merah juga kalian masuk, jadi dihitungannya tuh lemburan. Jadi kalau kalian masuk di tanggal merah, itu kalian tuh dibayar 2 kali gaji, 2 kali gaji hari normal gitu. Lumayan sih, satu tanggal merah tuh di Indomaret 350.000 satu harinya, kan lumayan ya kalau kalian masuk, dan emang kalau kalian lagi nggak ada acara. Dan itu tergantung ya, kalau tokonya sepi biasanya itu dia tuh tokonya lebih baik tutup, biasanya menutup diri langsung. Tapi kalau kalian di toko rame pasti kalian tuh disuruh banget untuk masuk. Terus terjadinya pencurian dan penodongan. Ini sih yang kayak takut banget, apalagi di toko 24 jam ya buat laki-laki. Ya, untuk toko 24 jam itu cewek tuh nggak berlaku ya, jadi hanya laki-laki aja. Kalian pasti tahu dong, banyak kasus-kasus berita kayak ada penodongan karyawan Indomaret. Jadi emang kalian tuh harus safety ya, waspada sama diri kalian sendiri gitu. Kayak ada malam-malam tuh bawa celurit lah apalah ya, saran aku sih mending kalian udah kasih aja gitu, nggak usah kalian sok-sokan pengen apa ya, kayak
mempertahankan gitu. Ya udah, mendingan juga udah kalian kasihin aja gitu, jangan sampai kalian tuh jadi korbannya gitu. Toh Indomaret juga kalian gak akan bayar kok kalau misalkan kayak kehilangan gitu, kan ada bukti CCTV ya kalau emang itu terjadi gitu. Terus oh ya, untuk kasir juga rawan banget sih yang namanya penipuan. Jadi buat kalian nih, kadang pernah kasus juga, tapi bukan aku ya, ada di teman aku. Pernah dia tuh kena hipnotis, tiba-tiba dihipnotis aja, uangnya diambil gitu, uang kasiran. Tapi itu tuh yang ganti kalian pribadi loh, jadi bukan tanggung jawab perusahaan kalau kayak hipnotis gitu. Makanya kalian sebelum bekerja, kalian berdoa dulu. Terus kalian tuh harus sadar ya, maksudnya kayak jangan sampai bengong gitu lah. Emang rentan banget sih yang namanya hipnotis itu masih ada, jadi kalian hati-hati aja. Dan yang terakhir, ini sebenarnya sepele, apa ya, kalian tahu dong di Indomaret itu ada produk ready to eat, kayak ada donat, terus ada pizza gitu-gitu, ada kue basah bahkan. Jadi bread gitu-gitu. Jadi nih guys, kalau misalkan yang itu tuh barangnya, kalau barangnya nggak laku, nggak habis, dan expirednya tuh mau dikit lagi, karyawan tuh harus beli, harus pakai banget. Ini sih yang aku nyebelinnya tuh ya, maksudnya teh apa ya, harus maksa banget, nggak boleh sampai enggak. Jadi kalau ada barang yang kayak gitu nggak habis, yang expirednya sebentar lagi, kalian tuh wajib beli. Kan nyebelin ya, maksudnya tuh apa gitu kan, kita gajian, kita digaji sama dia, terus kita harus beli barang dia. Ini kesel, hampir tiap hari loh. Jadi bukan di toko kalian aja, misalkan di toko kan, misalkan di toko mana nih yang satu area dia jualan donat dan donatnya tuh nggak kejual, dikirimin dong ke toko aku. Ih kan nyebelin ya, kita bayar aja udah gitu, harganya lumayan, bisa kayak 80.000 gitu, dibagi 4 personil, patungan 20.000. Jadi kayak hal sepele tapi itu sering terjadi gitu, yang aku nyebelin sih kayak gitu sih. Apalagi ya, resiko kerja di Indomaret kayaknya udah sih itu aja yang aku tahu gitu. Jadi semoga info ini membantulah buat kalian ya yang mau ngelamar gitu, atau yang kalian pernah pengalaman kerja di Indomaret, mungkin ini terjadi sama kalian. Jadi semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Oke, terima kasih. See you in the next video. Bye.